Shalom jemaat yang terkasih, bangkit dan bercahayalah. Saya percaya kerinduan kita bersama setiap hari Tuhan berbicara dalam kehidupan kita melalui renungan-renungan yang kita dengarkan dan juga renungan-renungan yang sampai ke dalam hati kita. Hari ini kita berbicara tentang pertemuan Yesus dengan seorang yang sakit kusta. Saudara yang kasih dalam Tuhan, penyakit kusta pada saat itu saudara menjadi sebuah penyakit yang dikonotasikan sebagai akibat dari kutukan. Di mana orang yang menyandangnya akan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bukan hanya sekedar penderitaan fisik, tetapi secara rohani pun dia mendapat stigma di mana dia sebagai orang yang berdosa, yang kena kutuk. Kemudian yang berikutnya adalah secara sosial, dia dikucilkan. Karena apa? Dia tidak bisa bebas bertemu dengan keluarganya, tidak bisa bebas bertemu dengan orang-orang lain. Karena dia harus berada di satu tempat di mana dia tidak boleh bersentuhan dengan orang lain. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika dia memasuki sebuah area, dia harus berteriak terlebih dahulu, najis, najis, najis. Sehingga tidak ada satu orang pun yang bisa tersentuh dengan tubuhnya dan orang-orang akan menyingkir, menjauh dari dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu terjadi pertemuan yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena ada dampaknya, saudara ya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, bertemu dengan Yesus pada saat itu saudara menjadi sebuah pertemuan yang luar biasa dari si penyandang kusta ini. Dan pada saat itu dia memberanikan diri berkata begini, "Jika engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Nah, cerita ini terdapat di dalam Markus pasal 1. Saya akan bacakan ayat 41 sampai dengan 42. Dikatakan demikian, "Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, 'Aku mau, jadilah engkau tahir,' dikatakan. Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir." Saudara yang kasih dalam Tuhan, peristiwa ini begitu cepat terjadi. Karena apa? Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Tidak ada satu penyakit pun yang dapat bertahan di hadapannya. Begitu cepat terjadi. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saya menemukan paling tidak ada 3 hal yang bisa kita pelajari. Yang pertama adalah ketika pertemuan Yesus terjadi dengan orang kusta ini, saudara. Ada sebuah permohonan yang dinaikkan supaya Yesus menyembuhkan dia. Dan Yesus pada saat itu melakukannya, saudara. Ada belas kasihan yang menggerakkan Yesus untuk melakukannya sehingga terjadi pentahiran. Yang pertama adalah stigma sebagai orang yang terkutuk diangkat menjadi orang yang diberkati. Kenapa diberkati? Karena apa? Karena pada saat itu terjadi pentahiran. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, pentahiran ini terjadi bukan hanya semata-mata upaya manusia, tetapi ada intervensi tangan Tuhan melalui Yesus Kristus pada saat itu yang mentahirkan dan menyembuhkan dia. Berarti apa? Doanya berkenan. Orang ini disembuhkan oleh Kristus. Kemudian yang kedua, ketika dia mengalami pentahiran, saudara yang kasih dalam Tuhan, maka secara sosial pun status sosialnya diperbaharui. Tadinya dikucilkan, tadinya tidak boleh bertemu dengan banyak orang. Sekarang dia bisa bebas bertemu dengan keluarganya, bebas bertemu dengan semua orang. Karena apa? Dia sudah tahir. Dia sudah sembuh. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, tubuhnya disembuhkan. Kusta itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, memakan bagian-bagian tubuh. Bisa hidung, bisa jari tangan, bisa jari kaki dan sebagainya. Tetapi pada saat dia bertemu dengan Yesus, dia mengalami kesembuhan juga secara fisik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, perjumpaan ini merupakan perjumpaan yang istimewa. Hari ini saya mau katakan, apapun pergumulan saudara, saya percaya perjumpaan dengan Kristus seharusnya mendatangkan perubahan. Ya. Bahkan ketika orang bertemu dengan kita, mendengar kesaksian kita tentang Kristus, saya percaya kesaksian itu penuh dengan kuasa. Bisa saja terjadi di mana orang yang mendengar kesaksian itu boleh mengalami perjumpaan dengan Kristus secara pribadi, sehingga apa yang pernah terjadi dengan si penyandang kusta ini juga bisa terjadi dalam kehidupan orang yang mendengarkan kesaksian kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya pertemuan kita dengan Kristus, bahkan pertemuan orang lain dengan Kristus melalui hidup kita, selayaknya memberikan dampak seperti 3 hal ini.
Yang pertama, hubungannya dengan Bapa di surga dipulihkan. Dan yang kedua, harkat dan martabatnya di dalam kehidupan sosial juga dipulihkan. Karena saya percaya perjumpaan dengan Kristus akan banyak membawa perubahan demi perubahan di dalam kehidupan seseorang. Dan yang ketiga, bisa saja terjadi kesembuhan secara jasmani. Ketika berkenan di hadapan Tuhan, ketika itu berkenan untuk dilakukan oleh Kristus, kesembuhan bisa terjadi. Saudara, maukah saudara mengalami hal ini dan maukah saudara melihat orang lain mengalami hal ini? Beritakanlah tentang Yesus. Sampaikanlah bahwa di dalam Kristus adalah belas kasihan yang mengubahkan. Bukan hanya mengubahkan perkara-perkara rohani saja, tetapi dia juga memperbaharui kehidupan seseorang dan juga membawa orang lain boleh mengalami kesembuhan, mujizat, dan juga boleh mengalami perubahan demi perubahan dalam kehidupannya. Biar ini menjadi sebuah hal yang kita bawa dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biarlah Tuhan belas kasihan memenuhi kehidupan kami, sehingga kami juga boleh menyatakan apa yang Yesus nyatakan kepada orang kusta. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan, melalui setiap kesaksian yang kami sampaikan kepada orang lain. Orang lain boleh mengalami kesembuhan, orang lain boleh mengalami perubahan hidup, orang lain juga boleh mengalami pemulihan hubungan dengan Bapa di surga. Terima kasih Bapa di surga, dan kami percaya Engkau memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.